Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, perkenalkan saya Luz Devivana Arta, mahasiswa PPL dari Universitas PGRI Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tips and trick atau cara cepat dan mudah untuk mengerjakan soal-soal HOTS pada SMA. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang tips and trick atau cara cepat dan mudah untuk mengerjakan soal-soal HOTS pada matematika SMA. Langsung saja, materi yang pertama yaitu eksponensial. Contoh pertama, nilai dari akar per 15 dikurang 2 dikali akar per 15 adalah, jika ada soal seperti ini, kita harus lihat syaratnya harus 2. Oke, karena sudah memenuhi syarat, langkah selanjutnya yaitu kita mencari dua bilangan. Jika dijumlahkan hasilnya adalah 8 per 15, jika dikalikan adalah 1 per 15. Dua angka jika dikalikan 1 per 15, 1 per 3 dan 1 per 5. Oke, kita coba 1 per 3 ditambah 1 per 5, hasilnya 8 per 15. Jika dikalikan hasilnya 1 per 15. Jadi dua angka itu yaitu 1 per 3 dan 1 per 5. Maka akar dari 8 per 15 dikurang 2 dikali akar 1 per 15 sama dengan akar 1 per 3 dikurang akar 1 per 5. Ingat ya, nilai yang lebih besar berada di kiri. 1 per 3 nilainya lebih besar ya daripada 1 per 5. Selanjutnya kita sederhanakan menjadi 1 per akar 3 dikurang 1 per akar 5. Jadi nilai dari akar 8 per 15 dikurang 2 dikali akar 1 per 15 adalah 1 per akar 3 dikurang 1 per akar 5. Lanjut untuk contoh yang kedua. Jika akar 0,3 ditambah akar 0,08 adalah akar A dan akar B, maka nilai dari 1 per A ditambah 1 per B adalah, ingat ya, untuk bentuk soal seperti ini syaratnya harus 2. Nah, karena pada soal belum ada 2, maka kita bisa mengubah bentuk menjadi akar 0,3 ditambah akar 4 dikali 0,02. 4 dikali 0,02 hasilnya 0,08. 4 jika dikeluarkan dari akar hasilnya sama dengan 2. Nah, menjadi akar 0,3 ditambah 2 dikali akar 0,02. Karena sudah memenuhi syarat, langkah selanjutnya yaitu kita mencari dua bilangan. Jika dijumlahkan hasilnya 0,3 dan jika dikalikan hasilnya 0,02. 0,1 dan 0,2 jika dijumlahkan hasilnya 0,3, jika dikalikan hasilnya 0,02. Maka menjadi akar 0,2 ditambah akar 0,1. Sekali lagi ingat ya, nilai yang lebih besar berada di kiri. 0,2 lebih besar daripada 0,1. Di soal, hasilnya adalah akar A ditambah akar B, maka 0,2 adalah A, 0,1 adalah B. Yang ditanya nilai 1 per A ditambah 1 per B.
A sama dengan 0,2. Kita ubah bentuk menjadi 2/10. B adalah 0,1. Kita ubah bentuk menjadi 1/10. 1 per A ditambah 1 per B. Karena A sama dengan 2/10, maka 1 per A sama dengan 10/2. B sama dengan 1/10, maka 1 per B adalah 10. 10/2 sama dengan 5 ditambah 10, hasilnya 15. Jadi, nilai 1 per A ditambah 1 per B sama dengan 15. Oke, 2 contoh dari materi eksponensial. Selanjutnya, kita akan membahas tentang logaritma. Jika logaritma X basis 3 per logaritma Y basis 3 sama dengan 2, dan logaritma Y basis X Y sama dengan 5 sama dengan 2/5, maka nilai dari logaritma Y basis 2 per logaritma Y basis 2 sama dengan berapa ya? Untuk bentuk soal seperti ini, kalian penting untuk mengingat sifat-sifat logaritma. Oke, untuk yang pertama atau langkah pertama, pada soal diketahui logaritma X basis 3 per logaritma Y basis 3 sama dengan 2. Kita dapat merubah bentuk menggunakan sifat-sifat logaritma. Untuk sifat yang pertama, jika ada logaritma B basis A per logaritma C basis A sama dengan logaritma B basis C. Oke, jadi logaritma X basis 3 per logaritma Y basis 3 kita bisa ubah bentuk menjadi logaritma X basis Y sama dengan 2 menggunakan sifat logaritma ini. Oke, ini untuk yang pertama. Nah, yang diketahui di soal kedua adalah logaritma Y basis XY sama dengan 2/5. Kita bisa ubah bentuk logaritma Y basis XY menggunakan sifat logaritma B basis A itu sama dengan 1 per logaritma A basis B. Maka kita bisa ubah bentuk menjadi logaritma XY basis Y sama dengan 5/2. Langkah selanjutnya, kita bisa ubah bentuk lagi logaritma XY basis Y dengan sifat atau menggunakan sifat jika ada logaritma B basis A ditambah logaritma C basis A sama dengan logaritma B dikali C basis A. Jadi kita bisa ubah bentuk logaritma XY basis Y menjadi logaritma X basis Y ditambah logaritma Y basis Y sama dengan 5/2. Nilai dari logaritma X basis Y kita sudah ketahui di sini, maka kita bisa substitusikan menjadi 2 ditambah logaritma Y basis Y sama dengan 5/2. Maka logaritma Y basis Y adalah 1/2. Dari mana 1/2? Yaitu 5/2 dikurang 2. Nah, yang ditanyakan
adalah logaritma W basis 2 per logaritma Y basis 2. Nah, kita bisa rubah bentuk logaritma W basis 2 per logaritma Y basis 2 menjadi logaritma W basis Y dengan menggunakan sifat ini ya. Logaritma W basis Y kita bisa ubah bentuk lagi dengan menggunakan sifat logaritma menjadi 1 per logaritma Y basis W. Oke, kita kembali lagi di sini. Logaritma Y basis W sudah diketahui yaitu sama dengan 1 per 2. Maka kita bisa langsung substitusikan menjadi 1 per 1 per 2. Maka hasilnya sama dengan 2. Nah, jadi nilai dari logaritma W basis 2 per logaritma Y basis 2 sama dengan 2. Jadi mudah kan untuk mengerjakan soal logaritma? Ingat ya syarat-syarat atau sifat-sifat dari logaritma. Materi selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang matriks. Jika A adalah matriks 2 kali 2 yang memenuhi A dikali 21 sama dengan 25 dan A dikali 1 negatif 1 sama dengan 31. Maka berapa nilai A dikali 2 negatif 2, 3, 0? Sebelumnya kita ingat dulu, jika ada matriks A dikali matriks B sama dengan matriks C, untuk mencari nilai A, maka kita pindah ruas B ke kanan menjadi C dikali B inverse. B berada di kanan. Ini berada di kanan, maka jika dipindah ruas, B juga berada di kanan. Nah, kalau kita ingin mencari nilai dari matriks B, maka A inverse dikalikan C. A berada di kiri B. Jika kita pindah ruas ke kanan, maka A tetap terletak di kiri. Ingat ya, jangan sampai terbalik. Karena kalau terbalik, maka nilainya akan berbeda. Oke, kita lanjut untuk pembahasan soal. Di sini diketahui A dikali 21 sama dengan 25. Oke, A dikalikan 21 sama dengan 25. Ini menggunakan cara kreatif ya. A dikalikan 1 negatif 1 sama dengan 31. A dikalikan 1 negatif 1 sama dengan 31. Oke. Kita menggunakan sifat matriks. Jika kita mencari A, maka C-nya, ini C, ini merupakan B. C 2531. B jika kita pindah ruas ke kanan menjadi inverse dari B. Yang pertama, determinan dari B 2 dikali negatif 1 dikurang 1 kali 1. 2 dikali negatif 1 sama dengan negatif 2
dikurang 1 kali 1 sama dengan 1, maka negatif 2 dikurang 1 sama dengan negatif 3. Kemudian kita ubah bentuk atau adjoin dari B. 2 dan 1 kita ubah menjadi negatif 1, 2. Kemudian B dan C kita beri tanda negatif. Nah, langkah selanjutnya kita kalikan kedua matriks menjadi 1/3, 1 per negatif 3 dikali negatif 5, 4, negatif 6, negatif 3. Kita sudah ketahui bahwa nilai A sama dengan ini. Yang ditanyakan adalah A dikali negatif A dikali 2 negatif 2, 3, 0. Maka kita substitusikan. A sudah diketahui, yaitu 1 per negatif 3 dikali negatif 5, negatif 6, 4, negatif 2 dikalikan 2, negatif 2, 3, 0. Kita kalikan matriks. Hasilnya yaitu 1 per negatif 3 dikali negatif 18, negatif 6, negatif 15, negatif 18. Maka hasilnya yaitu 6, 2, 5, 6. Nah, jadi nilai dari A dikali 2, negatif 2, 3, 0 adalah 6, 2, 5, 6. Tidak susah kan? Selanjutnya kita memasuki pada materi yang terakhir, yaitu peluang. Pada bulan Mei, sebuah perusahaan telekomunikasi berkeinginan mengeluarkan kartu perdana dengan nomor khusus yang terdiri atas 5 angka. Selalu diawali dengan angka 8 dan diakhiri dengan angka ganjil, serta boleh berulang. Banyak kartu perdana yang dapat dibuat adalah: langkah pertama, kita tulis keseluruhan angka, yaitu 0, 1, 2, 3 sampai dengan 9. Selanjutnya kita membuat 5 kotak. Karena kartu perdana terdiri dari 5 angka, kita hanya membuat 5 kotak saja. Nah, bagaimana cara pengisian angka pada setiap kotak? Untuk kotak pertama, karena di soal diketahui bahwa selalu diawali dengan angka 8. Angka 8 hanya ada 1, maka pada kotak pertama kita tulis 1. Di soal diketahui diakhiri dengan angka ganjil, maka pada kotak terakhir kita tulis angka ganjil, yaitu 1, 3, 5, 7, 9. Jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Maka pada kotak terakhir kita tulis jumlah dari angka ganjil, yaitu ada 5. Untuk kotak kedua, ketiga, dan keempat yaitu boleh berulang. Maka jumlah keseluruhan angka ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Karena ada 10 dan boleh berulang, maka kotak kedua, kotak ketiga, dan kotak keempat kita tulis angka 10, yaitu jumlah dari keseluruhan angka. Selanjutnya yaitu kita kalikan seluruh angka yang ada pada kotak. Hasilnya adalah 5.000. Jadi banyaknya kartu perdana yang dapat dibuat adalah 5.000.
Oke adik-adik, sekian materi yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Ingat ya, soal HOTS itu tidak sulit. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.